Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Upasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Sewaktu syuting ini dilaksanakan, CP 3 hari yang lalu kita baru memperingati atau menikmati bakcang. Nah, apa makna dari bakcang? Betul, perayaan makan bakcang bukan perayaan Buddhis, bukan hari raya Buddhis. Tetapi ada peristiwa besar di sana yang sangat relate dengan perkembangan di Indonesia sekarang. Apa yang relate-nya? Nah, kita sekarang kan memasuki zaman demo. Demo di mana-mana. Ada 5 atau 6 tuntutan itu. Demo. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang pemimpin. Sebagai kepala rumah tangga. Sebagai pimpinan perusahaan. Sebagai pimpinan rombongan. Nah, ini urusannya sangat buddhistik. Kita punya seorang bodhisatta namanya Avalokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya yang disebut Kuan Si Im Pusa dalam bahasa Mandarinnya. Kuan itu mendengar, Si dunia, Im suara, mendengar suara dunia. Bodhisatta ini kelebihannya dia mendengar dengan penuh rasa cinta kasih. Bukan hanya dengan penuh cinta kasih, tapi juga dengan karuna. Dengan perhatian. Dengan kepedulian. Jadi dia tidak hanya mendengar, tapi juga sangat pengasih, penyayang, serta peduli. Nah, makanya kalau kita lihat orang Tangerang nyebutnya maim, orang macam-macam lah sebutan. Ada yang manggil emak. Nah, kelenteng Kuan Im atau kelenteng emak ini yang tua-tua, misalnya ada kelenteng tua yang berdiri abad ke-18, 19 itu. Biasa ada ditulis. Tulisannya apa? Yu Chu Piing. Bahasa Mandarin. Yu Chu Piing. Jika Anda bermohon, pasti direspon. Artinya apa? Bodhisatta ini mendengar dengan sangat baik. Dengan kepeduliannya. Dengan kasih sayangnya. Direspon tapi bukan dikabulkan. Lu minta apa dikabulkan. Enak bener. Gak ada cerita begitu. Nah, sebagai seorang pemimpin, termasuk pimpinan negara, itu kalau orang berdemo, kalau orang unjuk rasa, itu harus didengar. Lalu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Lalu dicarikan jalan keluarnya. Nah, apa relevansi dengan cerita makan bakcang? Ini terjadi di dinasti Zhou. Zhou Cao. Nah, waktu itu kaisar bukan mendapat demo, tapi mendapat masukan dari seorang pembesar, dari seorang menterinya yang sangat setia. Beliau menyampaikan semacam protes yang mengingatkan sang kaisar. Nah, yang namanya peringatan, yang namanya protes, yang namanya masukan, itu pasti tidak enak di kuping kita. Pedas terasa. Percis seperti demo mahasiswa itu. Pedas terasa di kuping pemerintah.
Ya kan? Turunkan harga BBM. Gimana mau nurunkan? Orang harga dunia begitu tinggi. Maka naiklah harga Pertamax. Tapi harga Pertalite kan enggak. Bubarkan program MBG dan KDMP. Nah, jangan bermewah-mewah atau efisien penggunaan anggaran negara. Nah, itu kan peringatan-peringatan. Nah, menteri ini juga mengingatkan kaisar untuk berhati-hati mengurusi negara. Tetapi apa respon kaisar? Dia nggak peduli. Dia tidak mendengar. Dia mungkin mendengar tapi tidak menyimak dan tidak memperhatikan. Beda dengan Kuan Im, mendengar dengan penuh perhatian, kasih sayang dan kepedulian. Nah, ini akhirnya karena kecewa peringatannya tidak didengar, padahal kalau tidak didengar negara itu bisa runtuh. Karena kesal, menterinya bunuh diri. Nah, dia loncat ke sungai, bunuh diri. Nah, rakyat kemudian mendengar, oh, ini menteri begitu setia kepada kaisar, kepada negara. Kan di zaman dulu yang namanya kerajaan atau kekaisaran itu kesetiaan itu cuma pada satu, yaitu kepada kaisar. Monoloyalitas kata orang. Nah, dia kan sifatnya bukan demokrasi. Nah, tapi monarki. Nah, tapi apapun yang terjadi, walaupun itu di zaman monarki, rakyat bisa membedakan apa yang mau disampaikan oleh si menteri ini. Sehingga rakyat beresponnya. Mereka mendengar si menteri ini karena kesal bunuh diri. Nah, rakyat lalu membuat bakcang yang berisi nasi atau ketan, di tengahnya ada daging kan? Nah, itu dibikin untuk dilempar ke sungai. Makanya kita kalau lihat perayaan Pecun atau perayaan yang kalau di Tangerang kan disebut Pecun. Nah, itu kan pasti melempar bakcang ke sungai. Itu sebagai bentuk bagaimana rakyat mencintai sang menteri yang bunuh diri tadi. Nah, ini sangat relate kan dengan keadaan kita. Jadi sebagai seorang pimpinan, mulai dari pimpinan negara sampai pimpinan perusahaan, pimpinan apapun, pimpinan organisasi, itu harus mendengar. Terutama masukan-masukan yang penting. Dan cara merespon yang terbaik. Gunakan metode Kuan Im. Mendengar. Kuan Si Im mendengar suara atau penderitaan dunia. Mendengar dengan penuh kasih sayang, meta, dengan penuh cinta kasih. Mendengar dengan penuh kepedulian atau perhatian. Kata orang mendengar dengan perhatian penuh. Nah, itu peduli. Jadi cuma bukan hanya mendengar asal aja. Seperti kaisar dinasti Zhou itu. Yang membuat kesal sang menterinya. Tapi gunakanlah metode Kuan Im ini. Mendengar dengan penuh perhatian. Lalu jika masuk akal omongan para mahasiswa, para pendemo itu, lakukan evaluasi. Ya, kita rakyat tentu senang
dengan sikap pemerintah yang menggunakan prinsip Kuan Im ini. Kita ingin negara kita selamat. Kita ingin hidup kita bahagia. Kita ingin keluar dari krisis yang memberatkan ini. Karena itu cara-cara Kuan Im Husa ini, cara-cara Avalokiteshvara ini mudah-mudahan dapat digunakan oleh pemerintah agar kita bisa keluar dari krisis dengan penuh kebahagiaan. Demikian dari saya, Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Namo Buddhaya.